Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahmud, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK Uninsu Medan. Alamat Jember, asal sekolah MA Syafiyah, Worjo, Bangsasari Jember. Nomor peserta 589 1720 19 609. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah makan? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya cek kehadiran dulu. Muhammad Rafi hadir. Muhammad Ramli Fendi hadir. M. Agus hadir. Arif Faris Al-Farisi Fahmi Firdaus hadir. Ahmad Rasul Mutakin hadir. Abdul Aziz hadir. Rofiatul Hasanah Inayatul Hidayah Femi Ayu Kumala Dewi. Pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah bab 3, yaitu tentang menghayati keautentikan Al-Quran. KD kita pada kali ini adalah 1. Menghayati keautentikan Al-Quran. 2. Mengamalkan sikap jujur sebagai cerminan pemahaman bukti keautentikan Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Keempat, menyajikan contoh bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, setelah memahami dan mengamati, menganalisis dan mengevaluasi bab ini, siswa mampu 1. Menghayati keautentikan Al-Quran. 2. Mengamalkan sikap kritis dan santun dalam menuntut ilmu. 3. Menganalisis keautentikan Al-Quran, menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. 5. Membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Yang terakhir, menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran. Itulah KD dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Paham ya? Paham. Kita konsep yang akan kita pelajari dalam bab ini, yang pertama tentang keautentikan Al-Quran, penjagaan Allah, dan khawatir. Mari mengamati. Silakan dilihat dulunya, lalu nanti perhatikan dengan apa yang dijelaskan. Autentik berasal dari kata autentik yang artinya asli, dapat dipercaya, tulen, dan sah. Kata keautentikan bermakna keaslian tanpa pengurangan dan atau penambahan, yakni sesuai dengan redaksi awal, meskipun ada perubahan bentuk tulisan, namun tetap utuh keadaan kalimat-kalimatnya. Berkaitan dengan keautentikan Al-Quran, diartikan sebagai keaslian redaksi sesuai dengan apa yang diterima Rasulullah dari awal pewahyuan hingga kini. Jadi itu sementara pengertian autentik dan keautentikan. Bisa dipahami? Di sini ada gambar mushaf tua. Mushaf tua yang diklaim mushaf tertua
yang berada di Timur Tengah. Mushaf tertua itu ditulis semasa khilafah Utsman bin Affan. Jadi penulisan Al-Quran secara besar-besaran dikumpulkan menjadi satu mushaf utuh itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Namun pengusulan pembukuan Al-Quran itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, baru terlaksana setelah masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Jadi dulunya Al-Quran itu berserakan, ada yang di pelepah kurma, ditulang-tulang, di batu-batu. Setelah itu dikumpulkanlah menjadi satu mushaf dan yang lain dibakar. Nah, mushaf yang pertama kali ini namanya adalah Qasam Utsmani. Di Timur Tengah, di Nusantara itu meliputi Filipina, Singapura, Indonesia, Malaysia. Itu kawasan Nusantara. Nusantara itu juga ditemukan mushaf kuno yang sekarang ditampung atau diletakkan di Perpustakaan Nasional Malaysia. Penulisnya orang Jawa Timur, orang Banyuwangi. Namanya Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfu dari Banyuwangi. Jadi gambar ini adalah gambar Al-Quran tertua tulisan tangan, dinamakan Mushaf Qasam Utsmani. Paham ya? Jadi kata Qasam Utsmani itu adalah Al-Quran yang tertua. Pertamanya Al-Quran itu terbagi 7 bahasa. 7 bahasa Arab. 7 dialek. Atau 7 aksen Arab. Di antara aksen Arab itu seperti yang dibaca, pernah dengar nggak bacaan ini? Wadduhi, benar. Walaili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Itu di antara bacaan yang 7. Makanya ada 307. Ya. Paham ya? Jadi ini juga bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu yang diakui 7 dialek ya, 7 logat. Banyak di antaranya. Ya. Kalau kalian pernah dengar lagu ya, lagunya Nancy Ajram itu, kan banyak lagu Intae gitu kan. Itu bahasa Arab yang tidak diakui dan tidak boleh dibaca dalam Al-Quran. Jadi yang diakui dibaca dalam Al-Quran itu hanya 7 bahasa. 7 bahasa atau 7 dialek. Di antaranya Yaman, Mesir, Arab Saudi, Madura tidak masuk. Ya, tidak masuk kalau Madura, soalnya bukan Arab. Ya, paham ya? Jadi dari situ dikumpulkanlah menjadi satu mushaf Al-Quran yang baku, atau dalam bahasa kerennya itu kodifikasi Al-Quran. Ditulis ya. Kalau kalian takut lupa tulis. Ya. Jadi proses penulisan Al-Quran. Sebelum saya masuk ke otentik, saya akan bicara dulu sejarahnya kenapa kok ada Qasam Utsmani. Kodifikasi. Artinya kodifikasi itu 30 juz ya. 114 surat, 6.666 ayat.
Yang pertama diletakkan itu adalah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah yang pertama, yang terakhir An-Nas. Ini namanya kodifikasi. Padahal Al-Qur'an yang dulu pertama kali itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra pertama kali. Terus yang terakhir kali turun adalah ayat apa? Surah apa? Al-Maidah ayat apa? Yang bunyinya bagaimana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu. Nah, itu yang terakhir kali turun. Cuman karena Rasulullah membacanya itu dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, maka para sahabat meniru Rasulullah, dikodifikasi ya. Ada ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat, ada makiyah, ada madaniyah. Itu namanya kodifikasi. Paham ya? Itu sejarahnya. Sekarang kita masuk ke pemahaman tentang keotentikan Al-Qur'an. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjamin keotentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Qur'an. Allah berfirman, siapa yang baca ya? Sis. Baca sis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya dibacakan kamu siapa namanya? Sabina ya. Artinya dibaca. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami mulai memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, di sini Al-Qur'an tadi di peta konsep ya, di peta konsep itu bahwasanya keautentikan Al-Qur'an itu diantaranya karena Allah menjaga ya. Karena Allah menjaga Al-Qur'an itu supaya tetap murni dan asli. Ya. Bagaimana cara Allah menjaga? Nanti kita bahas. Kemurnian dan keautentikan Al-Qur'an selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Kelak, keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemujizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya kalimatnya dan bunyinya. Yang dikatakan otentik itu meskipun berganti huruf ya, meskipun berganti huruf, hurufnya ganti, artinya bentuknya ya, bentuk hurufnya berganti, tapi tata letak ayat dan huruf perkataannya itu tetap satu, tetap sama dengan Rosam Usmani. Paham ya? Jadi yang dikatakan otentik itu adalah asli, mulai dari artinya ya, tata letak ayat dan susunan kalimatnya itu tetap asli mulai sejak Rasulullah menerimanya hingga akhir zaman. Itu namanya otentik. Otentik. Seperti teks-teks yang lain, meskipun diganti fontnya menjadi miring, menjadi bulat, menjadi bergelombang biasanya, tetap misal kamu jorok misalnya, meskipun kata-kata itu dibolak-balik, tetap itu artinya seperti itu, Pak. Itu otentik. Dalam hal kandungan isinya, Al-Quran mengajukan
mengajukan tantangan kepada orang-orang yang tidak yakin bahkan ragu kepada Al-Quran, ya. Allah menentang kepada orang-orang itu untuk membuat Al-Quran tandingan atau karya tandingan Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini karya tertinggi. Kenapa tinggi? Karena Tuhan yang berbicara, bukan karangan manusia. Begitu. Orang-orang kafir zaman itu mengira bahwa Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah menentang. Perhatikan di situ. Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Artinya Allah menentang orang yang ragu untuk membuat 30 juz semisal Al-Quran. Begitu. Paham ya? Hal ini terkandung dalam firman Allah At-Tur ayat 33 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Tidak panjang. Jadi intinya di situ Allah meminta orang-orang yang merasa hebat, merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad untuk membuat atau mengarang karya yang menandingi Al-Quran. Dan itu pernah dicoba oleh Musailamah al-Kadzdzab dan nabi-nabi rasul lainnya. Cuma tidak bisa. Paham ya? Ditegaskan bahwa manusia dan jin tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Secara keseluruhan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Isra ayat 88. Loh, kenapa? Yuk siapa yang baca yuk, lainnya beda. Putra baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sadaqallahul azim. Lihatin artinya baca. Kalau baca ininya diam deh. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Setelah Allah menentang orang-orang untuk membuat 30 juz, kalau tidak mampu, Allah meminta atau menentang untuk membuat satu surat saja. Sebelum satu, Allah meminta untuk membuat 10.
Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, ragu pada Al-Quran, Allah meminta untuk membuat tandingannya 30 juz utuh. Kalau tidak mampu 10 saja kata Allah. Kalau tidak mampu lagi 1 saja. Namun apa yang terjadi? Nyatanya manusia tidak akan pernah mampu menandingi kemukjizatan Al-Quran. Begitu. Ketiga, tantangan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti hingga sekarang belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Jadi ketiga tantangan itu ya. Tantangan pertama apa tadi? Tantangan pertama bunyinya bagaimana? Isinya lah. Tantangan pertama, Allah menantang manusia untuk membuat 30 juz utuh. Kalau tidak bisa, yang kedua berapa? 10 ayat saja. Terus yang ketiga, jika sudah tidak bisa lagi, maka 1 ayat saja kalau bisa. Pernah ada seorang nabi palsu itu mengarang Al-Fil. Tapi bukan Al-Fil itu, bukan Al-Fil ya. Kalau Al-Fil dalam Al-Quran bagaimana bacanya? Mbak baca bersama. Alam Al-Fil versi Nabi palsu dulu waktu zaman para sahabat. Bunyinya begini, Al-Fil artinya gajah. Ma huwal fil, apa gajah itu? Lucu enggak? Ini kan seharusnya kan kalau Al-Fil yang asli itu tidak membicarakan tentang apa itu gajah. Ya. Tapi mengumumkan tentang pasukan gajah yang dihajar burung ababil. Bukan berkutut yang mengajar, tapi ababil ya. Sebagai bahan diskusi di sini ada video tentang pembacaan beberapa kitab suci dan antaranya Al-Qur'an. Nanti kalian komentari dalam kitabnya, dalam bukunya ya. Ya. Kelompok. Coba dengarkan karena ini audionya kecil. Pastinya kamu tahu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, seperti apa sih pelantunan 4 kitab ini? Nah, berikut nih pelantunan 4 kitab terkenal di dunia yang wajib kamu tahu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Yang ternyata di dalam kitab Taurat ini terkandung banyak sekali hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, atau istilahnya hukum sosial, yang juga keyakinan yang benar atau tauhid. Nah, tahu nggak nih kalian seperti apa ketika orang melantunkan ayat-ayat Taurat? Wah, pasti belum pernah dengar kan? Ternyata seperti ini. Yang kedua, kitab Zabur. Ternyata kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Kembali bilang apa itu bahasa Kipti? Dahulu bahasa Kipti merupakan bahasa yang digunakan masyarakat Mesir dalam berkomunikasi di keseharian. Tetapi
Tetapi saat bangsa Arab masuk ke tanah Mesir, maka perlahan bahasa Kipti digantikan oleh bahasa Arab. Meski demikian, bahasa Arab yang berkembang di Mesir tetap dipengaruhi dialek bahasa asli masyarakat Mesir. Nah, berikut nih pelantunan ayat-ayat kitab Zabur. Bismosir, Leom Hashabat, Hov Lehodot Ladonai, Ulzemer Leshimcha Elion, Lehagid Babocher Hasteha, Ve'emunateha Balelo. Kitab Injil. Kitab Injil juga diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Di antara kandungan yang utama ialah menyeru umat manusia agar bertauhid. Dan kitab Injil sekarang merupakan kitab dari agama Kristen yang diperbarui kembali menjadi Bible dan dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, seperti apa nih pelantunan kitab Injil? Penasaran kan? Ternyata seperti ini pelantunan ayat kitab Injil. Sebelum banyak orang bertemu melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lain, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lain. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran mengandung hukum-hukum serta peraturan yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan kemakmuran hidup di dunia maupun untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Dan uniknya kitab Al-Quran adalah kitab yang terjaga selama lebih dari 1400 tahun. Nah, seperti ini nih pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Silakan video yang tadi dikomentari ya. Tadi itu ada mushafnya, ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, juga ada teks-teksnya dan cara bacanya. Silakan ekspresikan. Refleksikan apa yang kamu tangkap dari video itu. Jangan curhat tapi harus kalian sesuai dengan konteks kita pada hari ini. Ada tentang keautentikan Quran, ya. Temukan konsep keautentikan Quran dalam video tadi. Komentari dari 4 kitab itu, komentari sudah dari video itu. Perbedaannya apa, persamaannya apa. Pak, silakan. Menurut saya keautentikan Al-Quran itu, kalau Taurat keautentikannya yang terletak cara membacanya, yang nadanya atau syairnya seperti syair sinden. Kalau kitab Zabur, keautentikannya yang terletak pada syairnya seperti nada yang dibaca pendeta. Injil, keautentikannya yang cara membacanya langsung arti bahasa, terjemahannya tanpa ayat aslinya. Al-Quran, keautentikannya membaca dengan ayat aslinya yang terjaga kemurniannya tanpa adanya Kandungan dari beberapa kitab tersebut, yaitu kitab Taurat, kesamaannya sama-sama diturunkan oleh Allah SWT, tapi bahasanya yang berbeda dan cara bacanya yang berbeda. Kitab Zabur, kesamaannya adalah sama-sama diturunkan, bahasa dan cara bacanya yang berbeda. Kitab Injil, kesamaannya sama-sama diturunkan, tetapi bahasanya berbahasa Ibrani dan cara bacanya. Kitab Al-Quran, kesamaannya sama-sama diturunkan, tetapi rasanya berbeda. Udah? Saya perhatikan dari hasil diskusi di sini yang saya tanyakan dari video itu adalah perbedaan 4 kitab Samawi, ya. 4 kitab Samawi. Awalnya memang iya, 4 kitab ini diturunkan oleh Allah kepada 4
4 nabinya. Siapa aja? Nabi Musa, Nabi zaman pertama. Kitabnya apa? Kedua. Daud, Kitabnya? Tiga. Keempat. Masa lali. Awalnya itu sama-sama diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun belakangan setelah nabinya, setelah Rasul kita Nabi Musa tiada, maka kitabnya dirubah sesuai keinginan ulamanya dulu itu ya. Tuh, jadi sudah tidak otentik ya. Tidak otentik. Dari segi keotentikan, kitab selain Al-Quran sudah tidak otentik. Karena sudah ada pengurangan dan penambahan di situ. Dikurangi yang sekiranya hukum dalam Taurat, Injil, Zabur. Kalau hukumnya terlalu berat ke umatnya, maka dikurangi oleh para pendetanya, para ulamanya, dan menambahi hukum-hukum yang menguntungkan pendetanya dan kaumnya, begitu ya, Pak? Itu perbedaannya. Itu tambahan dan pengurangan. Terus yang kedua tentang kebahasaan. Tata bahasanya beda. Kalau Al-Quran diambil dari bahasa Arab ya. Kenapa? Karena perlu diketahui nama Nabi yang berbahasa Arab itu cuma 2, yaitu Shalih dan Muhammad. Coba kita urut. Adam itu tidak punya arti. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub. Itu semuanya nama ajami ya, nama selain Arab. Sedangkan Nabi yang bernama Arab cuma 2, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Saleh. Muhammad artinya yang terbunyi, Saleh itu artinya kebaikan. Makanya yang mendapat kitab Al-Quran cuma Nabi Muhammad ya. Paham ya? Paham. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Paham ya? Paham. Di sini kesimpulannya sebelum saya tutup, bahwasanya Al-Quran itu asli ya. Yang pertama, Al-Quran itu masih asli atau otentik, tanpa ada pengurangan dan penambahan, sebagaimana pada waktu pertama kali wahyu turun. Nah, 2, keotentikannya itu ada beberapa faktor. Di antaranya faktornya adalah Allah yang menjaga. Yang kedua, penterjemahan, menyertakan teks asli. Yang ketiga, periwayatan mutawatir. Mutawatir ini berkesinambungan. Paham ya? Paham. Cara Allah menjaga Al-Quran itu yang pertama dengan orang yang menghafal. Jadi Allah memberikan kemuliaan dan memberikan keistimewaan kepada orang yang bisa menghafal Al-Quran, karena ikut menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Paham ya?
kedua, keautentikan Al-Quran itu ada beberapa faktor, di antaranya karena Allah sendiri menjaga dengan cara memberikan keistimewaan kepada orang yang dikehendaki untuk menghafalnya. Selanjutnya, penterjemahan Al-Quran menyertakan teks asli bahasa Arab. Selanjutnya, periwayatan mutawatir bersambungnya diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang. Itulah kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.